Produk efek syariah yang akan kita bahas yang ketiga yaitu reksadana syariah. Setelah kita membahas efek syariah yang berupa saham dan sukuk. Lalu reksadana syariah adalah merupakan salah satu wadah investasi kolektif. Ya, ini poinnya di sini yaitu reksadana syariah itu kolektif. Adapun perbedaannya dengan saham, kalau saham itu personal ya. Kalau reksadana kolektif atau kumpulan investor ya. Nah, di sini yang dikelola oleh manajer investasi. Ya, sistem wakalah dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya. Ya, jadi diulang, reksadana syariah adalah salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya. Ya. Jadi untuk reksadana yaitu kita memiliki beberapa saham dan di beberapa perusahaan dan di sebuah sekuritas, misalnya sekuritas milik Paninbank. Maka di sekuritas itu ada manajer investasinya. Ya, perbedaannya dengan yang saham ya, kalau saham itu SOT-nya atau sistem online tradingnya itu dia buy sell-nya ya bisa oleh kita sendiri ya. Sedangkan kalau reksadana oleh manajer investasi. Itu perbedaan ya dari perbedaan saham dan reksadana ya. Jadi kalau saham itu satu saham doang, sedangkan reksadana itu kumpulan saham atau perusahaan. Lalu perbedaan keduanya adalah di saham dikelola oleh kita sendiri, sedangkan reksadana itu dikelola oleh manajer investasi. Lalu untuk reksadana itu akadnya wakalah, kafalah, syirkah ya bagi hasil dan mudharabah. Tapi kalau jumlah reksadana modalnya besar, tetap bermusyawarah dengan investornya. Lalu berikutnya karakteristik reksadana syariah, yaitu satu, terjangkau, minimal investasinya adalah 100.000. Nomor 2, diverifikasi investasi, yaitu dana yang terkumpul diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risiko diverifikasi. Lalu nomor 3 yaitu kemudahan investasi. Ya, investor tidak memerlukan analisis yang dalam karena dikelola oleh manajer investasi. Lalu dari segi efisiensi biaya dan waktu, ya biaya investasi relatif rendah. Lalu investor tidak perlu memantau terus-menerus karena sudah dilakukan oleh manajer investasi. Lalu karakteristik reksadana syariah yang kelima adalah hasil yang optimal, yaitu tingkat pertumbuhan nilai investasi akan lebih baik dan optimal dalam jangka panjang. Lalu dari segi likuiditasnya terjamin. Ya, ini nomor 6 yaitu pencairan dana investasi dapat dilakukan sewaktu-waktu. Nomor 7, dari segi transparansi informasi yaitu investor menerima laporan secara berkala dan dapat mengetahui hasil investasinya setiap saat. Nomor 8, sesuai dengan syariah ya, hanya dapat diinvestasikan pada efek syariah. Lalu nomor 9 yaitu legalitas terjamin, yaitu diawasi oleh OJK dan dikelola oleh manajer investasi yang memperoleh izin dari OJK. Apa perbedaan reksadana syariah dan reksadana? Perbedaannya adalah
Dari segi pengelolaan, untuk reksadana syariah dikelola sesuai prinsip syariah, sedangkan reksadana dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Dari segi efek yang menjadi portofolio investasi, untuk reksadana syariah, investasi hanya pada efek-efek yang masuk dalam DES. Sedangkan untuk reksadana, investasi pada seluruh efek yang diperbolehkan. Dari segi yang ketiga, dari segi mekanisme pembersihan kekayaan non halal. Untuk reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan non halal atau cleansing. Sedangkan di reksadana tidak ada pembersihan. Nomor 4 yaitu dari segi keberadaan Dewan Pengawas Syariah, reksadana syariah ada, reksadana tidak ada. Dari segi perjanjian atau akad, ya, reksadana syariah itu akadnya syariah, sedangkan reksadana itu konvensional. Berikutnya adalah mekanisme kegiatan reksadana syariah. Ya, di sini ada keterangan KIK adalah kontrak investasi kolektif antara MI dan BK. MI adalah manajer investasi yang mengelola reksadana syariah. BK adalah bank kustodian yang melakukan penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan reksadana. Ya, BK itu dia sebagai pihak ketiga, misalnya BCA itu ya, dia yang menyimpan investasi kita. Ya, di sini yang pertama adalah MI ya, dan BK di situ manajer investasi dan bank kustodian di situ berkontrak investasi kolektif. Lalu ya, jadi investor di situ mengusahakan atau mewakilkan kepada manajer investasi, ya, akadnya wakalah, yaitu untuk menerbitkan. Di sini ada saham yang termasuk dalam DES, lalu sukuk korporasi, lalu sukuk negara yaitu SBSN, dan instrumen pasar uang syariah dan efek syariah lainnya. Ini adalah investasinya. Lalu KIK di sini mendapat ujroh, ya, mendapat ujroh. Lalu dari ujroh penjualan tersebut, lalu dari ujroh tersebut, keuntungan tersebut di return atau imbal hasil investasi kepada investor. Bagaimana mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non halal? Reksadana syariah memiliki kemungkinan terjadinya kondisi yang menyebabkan portofolio reksadana syariah tidak lagi memenuhi kriteria syariah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh tindakan manajer investasi dan bank kustodian dengan sengaja atau bukan karena tindakan manajer investasi dan bank kustodian atau tidak dengan sengaja. Oleh karena itu, dalam reksadana syariah terdapat mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non halal. Yang pertama adalah jika bukan karena kesengajaan manajer investasi dan bank kustodian, maka jika kondisi tersebut bukan karena sengaja, maka kewajiban manajer investasi atau MI reksadana syariah yang bersangkutan adalah melakukan pembersihan atau cleansing terhadap portofolio yang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria syariah tersebut. Mekanisme pembersihan tersebut yaitu manajer investasi wajib menjual efek tersebut secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 hari kerja sejak diketahuinya di dalam portofolio tersebut terdapat efek non syariah. Ya, jadi kita tahu dari hasil penghitungan antara laba, ya, yang 40%, yang asetnya itu 45%, dan juga laba non halal tidak boleh lebih dari 10% kemarin.
Lalu berikutnya mekanisme pembersihan kekayaan reksadana syariah dari unsur non halal, yaitu portofolio bercampur dengan efek non halal bukan disebabkan oleh tindakan MI dan BK, maka saat hari H diketahui, maka H+10 MI wajib menjualnya. Manajer investasi wajib menjual portofolio tersebut. Lalu berikutnya adalah yang B, jika kesengajaan dari manajer investasi dan bank kustodian. Bank kustodian yaitu jika kondisi terdapatnya efek atau instrumen surat berharga selain efek syariah dalam portofolio reksadana syariah tersebut disebabkan karena tindakan sengaja pengelola reksadana syariah, maka MI dan BK dilarang menjual unit penyertaan baru. Lalu kedua, MI dan BK dilarang mengalihkan kekayaan reksadana syariah selain dalam rangka pembersihan dari unsur non halal. 3. MI dan BK wajib secara langsung MI dan BK wajib secara tanggung renteng untuk membeli efek non halal sesuai dengan harga perolehan. 4. MI wajib mengumumkan kepada publik sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja kedua setelah diterimanya surat OJK. Lalu nomor 5, jika MI dan BK melanggar, OJK berwenang 1. Mengganti manajer investasi atau bank kustodian. 2. Membubarkan reksadana syariah tersebut. Tambahan sedikit untuk mekanisme kegiatan reksadana syariah, yaitu keunggulannya kita sebagai investor bisa melihat di SOT ya, di tradingnya, di portofolio tentang perkembangan aset kita, walau yang menjalankan jual beli tersebut adalah manajer investasi. Lalu jika ada efek non syariah, ketentuannya yaitu jika utang riba lebih dari 45% dari modal, maka otomatis keluar dari reksadana syariah menjadi konvensional atau riba ya. Lalu yang B yaitu total riba lebih kecil dari 10% dari total pendapatan. Ya, ribanya itu harus lebih kecil dari 10%. Lalu berikutnya tadi jika kesengajaan dari MI dan bank kustodian, maka dijual kurang lebih 10 hari dari diketahui. Lalu berikutnya siapa saja pihak yang terkait, halaman 55, siapa saja pihak yang terkait dalam penerbitan dan pengelolaan reksadana syariah. Selain OJK sebagai otoritas di sektor pasar modal, terdapat pihak yang terkait dalam pengelolaan reksadana syariah, yaitu 1. Manajer investasi adalah merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. MI atau manajer investasi berperan mengelola portofolio efek dalam reksadana syariah. Yang kedua adalah bank kustodian, yaitu merupakan bank umum yang disetujui oleh OJK untuk menyelenggarakan jasa kustodian, yakni jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain seperti termasuk menerima dividen, bunga atau hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank kustodian berperan menyimpan dan melakukan administrasi kekayaan reksadana syariah. Lalu yaitu DPS. Yang ketiga DPS, yaitu Dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi
pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. DPS berperan melakukan pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal pada reksadana syariah. Berikutnya yaitu jadi ada tiga pihak yang terkait dalam penerbitan dan pengelolaan dana syariah. Diulang, yaitu manajer investasi, bank kustodian, dan DPS. Berikutnya adalah apa saja jenis-jenis reksadana syariah. Reksadana syariah di sini yaitu 1. Reksadana syariah pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan atau efek syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau sisa jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Yang kedua adalah jenis reksadana syariah yang kedua adalah reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana yaitu reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dan bentuk efek syariah berpendapatan tetap. Yang ketiga adalah reksadana syariah saham, yaitu reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek syariah bersifat ekuitas. Yang keempat adalah reksadana syariah campuran, yaitu reksadana yang melakukan investasi pada efek syariah bersifat ekuitas, efek syariah berpendapatan tetap, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terhadap efek syariah bersifat ekuitas dan efek syariah berpendapatan tetap. Berikutnya adalah reksadana syariah terproteksi. Adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 70% dari NAB dalam bentuk efek syariah berpendapatan tetap dan paling banyak 30% dari NAB dalam bentuk saham syariah dan atau sukuk yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri. Berikutnya reksadana syariah indeks, yaitu reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari NAB dalam efek syariah yang merupakan bagian dari suatu indeks syariah yang menjadi acuannya. Investasi pada efek syariah tersebut paling sedikit 80% dari seluruh efek syariah yang ada dalam indeks. Pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam reksadana syariah indeks tersebut antara 80% sampai 120% dari pembobotan atas masing-masing efek syariah dalam indeks yang menjadi acuan. Berikutnya reksadana syariah berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek atau ETF, yaitu reksadana yang portofolio efeknya terdiri dari efek syariah yang liquid. Berikutnya yaitu reksadana syariah berbentuk KIK penyertaan terbatas. Adalah reksadana yang hanya ditawarkan kepada pemodal profesional dan dilarang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau dilarang dimiliki oleh 50 pihak atau lebih. Pemodal profesional merupakan pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli unit penyertaan dan melakukan analisis risiko. Berikutnya adalah reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, yaitu reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh pihak penerbit daftar efek syariah. Berikutnya adalah reksadana syariah berbasis sukuk, yaitu reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 85% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk A. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum. B. Surat berharga syariah negara. C. Surat berharga komersial syariah yang jatuh temponya 1 tahun atau lebih dan masuk dalam kategori layak investasi atau investment grade. Reksadana syariah tersebut dilarang melakukan investasi pada efek yang berbasis kegiatan sektor real di luar negeri. Lalu berikutnya adalah bagaimanakah tingkat pengembalian dan risiko reksadana syariah. Jika dilihat dari tingkat pengembalian dan risiko
maka semakin tinggi tingkat imbal hasil dari suatu jenis reksadana syariah, jika labanya itu tinggi, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Jenis reksadana syariah yang memiliki tingkat imbal hasil paling rendah yaitu reksadana syariah pasar uang. Sementara jenis reksadana syariah yang memiliki tingkat imbal paling tinggi adalah reksadana syariah saham. Berikut urutannya ya, yaitu urutan yang tinggi risiko dan tinggi hasil, yaitu nomor 1 adalah reksadana syariah saham, lalu nomor 2 reksadana syariah campuran, 3 reksadana syariah pendapatan tetap, lalu yang keempat adalah yang paling rendah low risk low return, yaitu reksadana syariah pasar uang. Berikutnya adalah